Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, walaupun sudah menjelang siang, tapi saya tetap mengucapkan selamat pagi. Kenapa? Agar kita selalu tetap semangat sesuai dengan slogan SMK. SMK bisa, SMK hebat. Seperti itu. Oke, saya akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Ketua kelasnya, Adi. Ada yang tidak hadir? Yes. Hadir semua. Oke, hadir semua. Hari ini sehat semua anak-anak? Sehat. Alhamdulillah, Bu. Oke, alhamdulillah sehat semua. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adi dipimpin doanya. Bu. Ya. Silakan. Baik teman-teman. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir mendapat kelancaran dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Irfan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah hari ini sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa? Bubur. Saya lagi sarapan ini. Oke. Sebaiknya ketika sarapan Ambil terasi saya, Bu. kita menggunakan lauk pauk serta sayuran, mengingat zaman pandemi seperti ini ya, kita harus menjaga imunitas kita. Nah, kalau kita pasti sudah sering ya makan sayuran anak-anak di sini? Setiap hari, Bu. Ya, tiap hari, alhamdulillah kalau tiap hari. Nah, sebagian besar mungkin sayuran yang kita konsumsi adalah sayuran daun. Kalau saya boleh tahu, sayuran ini ditanamnya di mana anak-anak? Di tanah, media tanah. Oke, di Kalau ibu saya Ada di di itu di polybag. Tapi ada Di kebun. tanahnya. Ada yang jawabannya. Ya, benar. Oke, sebagian besar memang tanaman sayuran yang kita makan atau kita konsumsi ditanam di lahan, seperti itu, di tanah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya tanaman yang kita tanam itu di lahan, untuk kita menanam tanaman tadi, yang perlu kita persiapkan apa dulu ini anak-anak? Tanahnya, Bu. Oke, tanahnya sudah tersedia, lahannya sudah ada. Diolah, Bu, Alat dan tanahnya bahan. diolah. Oke, tanahnya harus diolah, betul. Terima kasih Dian. Ya, pintar. Ya, jadi sebelum itu kita harus mengolah tanah terlebih dahulu. Agar tadi tanahnya bisa subur, tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Tuh. Nah, oke, saya ingin tahu nih tujuan dari pengolahan tanah apa ya? Memperbaiki aerasi dan drainasi, Bu. Oke, betul sekali Hendra. Terima kasih. Memudahkan akar. Lain saya, Bu. Ya. Membunuh gulma Oke, atau ya. tumbuhan pengganggu. Pintar sekali Adi. Menggemburkan Ada tanah, lagi? Bu. Menggemburkan tanah. Ya, pintar Esi. Betul. Menciptakan terima kondisi kasih. fisik, biologi, dan menjadi tanah lebih baik lagi, Bu. Oke, terima kasih Hendra. Jawabannya benar semua, anak-anak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi itu adalah tujuan dari pengolahan tanah. Sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah dan teknik pengolahan tanah. Pertama yaitu bajak dan kedua adalah lokasi di suatu lahan tanaman. Jadi tujuan dari pembelajaran kita nantinya kita anak-anak semua di sini dapat menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah seperti itu dan menyimpulkan teknik pengolahan tanah yang baik seperti itu. Nah, sekarang tadi sudah disebutkan tujuan pengolahan tanah yaitu untuk memperbaiki aerasi, untuk menciptakan kondisi fisik, biologis dan kemis dengan baik seperti itu ya. Nah, sekarang ketika kita akan melakukan pengolahan tanah, tentunya ada faktor yang harus kita perhatikan. Apa faktor yang kita perhatikan kalau kita mau mengolah tanah? Ya, faktor tanahnya itu sendiri seperti fisik, kimia, kemis, dan biologi. Iya. Oke, terima kasih, pintar, betul. Jadi, karena kita mau mengolah tanah, yang harus kita perhatikan adalah faktor tanah itu sendiri, yaitu dari sifat fisik, kemis, dan biologisnya. Biologi. Nah, karena dari kita sudah tahu tadi nih faktornya, maka kita dapat menentukan teknik pengolahan tanah apa yang baik, seperti itu. Nah, mungkin di pembelajaran ini saya akan menampilkan 2 buah video yang bisa kalian amati. Sebentar.
Sebentar ya anak-anak. Oke. Iya, Bu. Iya Bu, siap, sabar. Enggak selesai videonya bisa. Oke, sudah terlihat videonya anak-anak? Videonya Bu. Iya, Bu. Tampilannya udah kelihatan. Masih kecil. Oke, silahkan kalian perhatikan video pertama. Ini berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah. Oke, itu video pertama. Untuk selanjutnya, video kedua. Oke, sudah bisa dilihat ya dari kedua video tadi anak-anak. Bu. Oke, ya, bisa, dari Bu. kedua video tersebut silahkan kalian bagi kelompok untuk berdiskusi. Kalian diskusikan dari video yang telah kalian amati. Kalian kaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah dan teknik pengolahan tanah seperti itu. Oke, baik. Silahkan kalian bagi kelompok. Seperti itu, saya beri waktu 5 menit untuk kalian mengamati, mengobservasi, dan tentu saja kalian juga harus berliterasi untuk menyampaikan yang sudah kalian tadi lihat, seperti itu. Oke, silahkan. Oke, cukup ya? Ya, Bu. Seperti itu hasil diskusinya, ya. Oke, jadi gini, kelompok 1 kalian presentasikan hasil diskusinya tentang video yang pertama, dan kelompok 2 kalian mempresentasikan tentang video yang kedua. Oke, silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Saya, Bu. Kita kelompok berapa? Hendra, satu kelompok ya? Kita sih kelompok 1. Kamu kan kemarin nggak hadir ya. Sekarang kamu berarti yang Nggak presentasi masuk ya. ya? Ya. Ya. Silakan untuk kelompok saya. Ya saya Ya, Bu, silakan Esi. izin itu ya Bu ya. Tadi hasil diskusi kita tadi Bu ini itu dalam melakukan pengolahan lahan harus memperhatikan faktor-faktor seperti faktor tanah, yaitu fisis, kemis, dan biologis. Nah, dari video 1 itu kita lihat teknik pengolahannya dengan cara pembajakan dengan memperhatikan faktor sifat fisis tanah. Jadi tanah yang keras sehingga harus dilakukan pembajakan terlebih dahulu. Kemudian pembajakan juga jangan terlalu sering dilakukan karena dapat mengganggu organisme dalam tanah, contohnya cacing tanah yang dapat membantu kesuburan tanah. Nah, itu Bu yang tadi kita bisa lihat dari video 1 ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya,
Ya, sama-sama Esi, pintar, bagus sekali Esi ya. Jadi benar seperti itu. Ada sanggahan atau ada pertanyaan dari kelompok yang lain tentang dari kelompok 2, jawaban atau presentasi dari kelompok 1? Prestika katanya. Cukup? Oh iya, Prestika hari ini nggak hadir ya? Lupa. Siapa? Ya, Prestika nggak hadir. Prestika hari ini nggak hadir. Oh iya, dia tadi izin karena sedang tidak enak badan seperti itu. Jadi mau kontrol dulu. Tadi sudah wali kelasnya sudah beritahu saya. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, silakan kelompok 2 untuk. Itu Oh iya, Firman, Bu, kenapa? Firman. Nih, ada Bu Gapi Esi ya tentang video pertama. Itu kan kita lihat dulu skala luas lahan dulu Bu. Jadi kalau lahannya sempit pakai traktor sebesar itu kayaknya kurang efektif juga Bu. Dipertimbangkan luas lahan dulu gitu. Jadi kecuali lahannya luas dan skala bisnis sayurannya atau pertanian luas lagi. Minta dipertimbangkan dulu untuk menggunakan alat tersebut gitu. Oke, kelompok 1 mau menanggapi pertanyaan atau pendapat dari Firman? Ayo, Saya Hendra. Bu. Ya, Ya silakan, memang Hendra. betul ya Pir ya. Yang namanya penggunaan alsintan itu pasti yang pertama itu tidak digunakan di skala lahan kecil karena nanti sulit juga untuk masukin alsintannya. Terus yang kedua juga topografinya. Mungkin kalau ke gunung itu sulit untuk apa atau yang berlereng atau berbukit. Itu biasanya di tempat-tempat yang flat seperti itu sama luas lahan itu harus diperhatikan. Itu ya sih ya. Oke. Hasil diskusi Iya. kita tadi. Ya, cuman tadi tidak dimasukkan aja, Ibu. Ya. Iya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa memang karena kita pertama ya Firman sudah bagus sekali ini pendapat cermat dalam mengamati video tadi ya. Oke, tapi yang di sini kita lebih menekankan bagaimana kaitan antara teknik pengolahan tanah tersebut dengan faktor yang mempengaruhi untuk pengolahan tanah seperti Ya, itu. Bu. Oke, terima kasih Firman. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Din, Firman. jangan ngelamun aja, Din. Saya Bu. Iya Din. Saya Bu. Ya, Jadi Ngantuk hasil terus. diskusi dari kelompok 2 Bu berdasarkan video yang ditayangkan tadi, penggunaan bajak tadi bisa digunakan dalam skala yang lebih kecil daripada yang di video pertama ya Bu. Lalu Iya. dalam pengolahan tanah bisa dilakukan pembajakan menggunakan traktor atau bajak mini terlebih dahulu. Baru setelahnya bisa dibuat guludan atau bedengan dengan peralatan yang lebih sederhana lagi, misalnya kayak cangkul gitu Bu. Tapi juga bisa dilakukan dengan teknik langsung pembajakan dan pembuatan bedengan dengan memodifikasi peralatan digunakan. Tapi tentunya tidak terlepas dari faktor tanah. Dapat langsung dibajak dan dibuat bedengan apabila kondisi tanahnya tidak keras dan tidak banyak terdapat gulma. Karena kalau misalnya kondisi tanahnya keras, capek Bu. Kalau misalnya kita pakai cangkul kan tenaganya kenceng banget, nanti makan mulu Bu. Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok 2 Bu. Gak apa-apa, Din, biar cepet langsung. Ya, oke, terima kasih Din. Bagus sekali presentasinya. Oke, ada sanggahan atau ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1? Ya, silakan Hendra. Masih di mute. Belum Pak, terdengar, masih masih di mute itu. Masih di Masih di mute. mute, Hendra. Oh iya maaf Ibu. Ya nih saya mau nanya nih ke kelompok tadi kan kelompok 2 itu menceritakan ya. Emang yang sering jumpai di kelompok 2 itu familiar banget ya mesinnya. Beda dengan yang tadi kelompok kita ya sih ya. Kelompok kita tuh udah skala luas mungkin. Kalau itu kan petani-petani juga ya seperti itu. Ini mungkin kira-kira dampak dari penggunaan alat itu sendiri seperti apa? Karena kita juga harus memperhatikan teknik pengolahan tanah seperti faktor tanah itu sendiri, sifat fisik, kemis dan biologi. Kalau dengan menggunakan traktor kecil kira-kira ya efisien tidak kalau dibandingkan dengan yang mesin yang tadi saya perlihatkan di video yang pertama? Iya kan? Kalau Tanggapannya kelompok ya, kalau dari segi tenaga sih nggak efisien ya Pak ya, tapi kalau dari segi ekonomi mah lebih efisien. Kok Bapak aku masih muda, Din. Iya, aku sukanya bapak-bapak. Cie. Iya. Om itu Om. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau bantu, Firman. Oke, ya. Ada tanggapan lagi? Cukup.
Ayo Pir, kamu paling muda. Oke, mungkin sepertinya cukup ya. Jadi dari kalau kita perhatikan tadi, sebenarnya saya memberikan video tadi agar di sini siswa-siswa di sini semua dapat melihat sebenarnya bagaimana sih keterkaitan antara faktor pengolahan tanah dengan teknik pengolahan tanah yang akan kita lakukan seperti itu. Oke, dari hasil diskusi ini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan. Saya Bu. Mungkin Adi. Adi. Ya Adi. Adi kayaknya bingung aja nih Adi. Saya Bu. Mobile Legend Bu. Itu kesimpulannya Bu. Ya. Teknik pengolahan tanah hendaknya memperhatikan faktor tanah yaitu dengan melihat sifat fisik, kimia dan biologis Bu. Oke, ada tambahan lagi yang lainnya? Selain dari itu juga Bu, harus memperhatikan juga alsintannya juga tergantung dengan kebutuhan karakteristik lahannya itu sendiri. Misalkan tadi kalau misalkan luas berarti pakai mesin yang besar, tapi kalau sempit cukup mungkin tadi seperti traktor kecil. Oke, baik, pintar, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Untuk saya Bu, Ya, dalam Firman. pengolahan lahan tadi kan perlu SDM juga untuk mengaplikasikan alat-alat pertanian tersebut. Jadi kalau SDM tidak ditunjang, ya sepertinya susah juga. Jadi ada pelatihan dulu SDM-nya untuk mengoperasikan alat pertanian tersebut. Terima kasih. Oke, bagus Firman. Oke, terima kasih. Jadi dari semua yang dikatakan dengan teman-teman benar semua ya. Jadi mulai kita lihat dari faktor lingkungan yang pertama yaitu faktor tanahnya itu sendiri, terus luas lahan yang akan kita olah dan dari sumber daya manusia yang akan memakai alat tersebut. Oke, jadi hasil dari pembelajaran kita hari ini artinya apa? Bahwa teknik pengolahan tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, tadi yang pertama adalah faktor lingkungan atau faktor dari tanah itu sendiri. Yang kedua adalah dari luas lahan. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah dari sumber daya manusia. Ya. Oke, masih ada pertanyaan anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Enggak ada Bu. Oke, cukup. Sudah cukup Bu. Ya, jangan lupa saya sudah memberikan tugas di classroom-nya ya, seperti itu. Kalian mengobservasi dan melakukan pengamatan juga pada lahan di UPB Tanaman Sekincau, karena di sana sudah mulai teknik pengolahan tanahnya sudah baik, seperti itu. Kalau di sekolah kita mau melakukan teknik pengolahan tanah, kita keterbatasan pada peralatan, seperti itu. Oke. Jika tidak, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, karena kita sudah tahu bagaimana teknik pengolahan tanah, dan minggu depan kita lanjutkan dengan teknik pembuatan bedengan tanaman sayuran. Yes, sebelum saya akhiri, mungkin ada baiknya Adi untuk berdoa dulu. Silakan Adi. Marilah kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, lebih baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada hari ini. Tetap jagalah kesehatan, jaga imun dalam kondisi seperti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Presika. Terima kasih Bu Presika. Paling tidak sudah berusaha ya. Ya, saya mohon maaf, saya nyuwun sarannya Ibu Eni Rohayati, monggo. Ya Bu, ini sudah bisa masuk belum deh? Bisa. Suara saya? Ya. Bisa, sampun. Ya, untuk Ibu Prestika secara keseluruhan tadi penyampaiannya sudah nih ya sesuai dengan alur-alurnya itu sudah. Cuman saya tadi yang kesimpulan kok saya belum, karena saya melihat tadi di awal di kegiatan ini tadi mengamati video. Di situ ada dua macam traktor, sementara yang di
menganalisis faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah dan teknik pengolahan. Jujur misalnya saya jadi siswa, saya bingung, Bu. Bingungnya ini ngapain gitu. Kalau sepengetahuan atau misalnya yang ditampilkan itu macam-macam lahan dengan kondisi yang berbeda, macam-macam itu nanti siswa diminta menganalisis lahan A, lahan B, lahan C dengan cara apa supaya diolahnya, kemudian kenapa kok memilih pakai cara seperti itu. Videonya tadi justru diberikan di akhir sebagai apa ya, tadi setelah presentasi sebagai penguatan, contohnya seperti ini, bahwa penggunaan alat ini di lahan seperti ini, seperti itu. Mungkin seperti itu kalau menurut saya gitu semuanya. Kemudian kesimpulannya disampaikan bahwa tanah A tekniknya pengolahannya seperti A, seperti itu, sehingga masing-masing siswa memiliki persepsi yang sama. Begitu, Bu. Iya, Bu. Halo? Baik. Ya, Bu. Halo. Suaranya tidak terdengar, maaf, Bu. Halo? Iya, Bu. Ini kok ya? Ya? Iya, maaf, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, ini. Gimana ya? Bentuknya. Halo? Iya, Bu. Ya, sudah terdengar, Bu. Pelan tapi. Ini udah double, wifi sama data saya menghidupkan semua. Iya, Bu. Ya, terdengar, Bu, tapi pelan. Halo? Iya, Bu, terdengar sudah, Bu. Pelan tapi. Iya. Nih. Aduh. Tidak maksimal ini. Ya. Iya, Bu, terdengar, Bu. Oke. Yang tadi saya ulang ya. Tadi saya ulang. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah dan teknik itu di awal di persepsi setelah tujuan itu untuk menuju ke inti, menurut saya itu ditampilkannya macam-macam lahan dengan berbagai kondisi menganalisis lahan seperti ini, kenapa memilih seperti itu. Kemudian yang video aktor itu malah justru diberikan di akhir sebagai penguatan, itu intinya. Ya, Bu, terima kasih, Bu, untuk masukannya. Untuk yang urutan-urutannya sudah ada semua. Ya, terima kasih, Bu. Sampun, Ibu. Sampun. Halo? Ya. Halo, bisa mendengar Ya, suara Bu. saya? Ya. Mbak Frestika. Ya, secara performan memang benar, secara pedagoginya juga lumayan. Cuma saya ingin tanya, Mbak, hati-hati untuk kedepannya penggunaan video. Video itu sama dengan film. Terus harus ada kemampuan memilih. Judulnya adalah faktor pengolahan tanah khusus menggunakan traktor, begitu ya? Ini Bu, faktor yang mempengaruhi. Jadi nanti keterkaitan antara faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah. Oke, faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah. Kalau sekarang
aku nggak mengajar. Faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah itu tak tanya ada apa saja, Ya, Mbak? dari faktor tanah itu sendiri, Bu. Ya, tanah itu sendiri. Terus apalagi, Mbak? Ya, dari Kan dari faktor lahannya, banyak. Bu. Loh, tanah itu kan lahannya kan Luas sama. lahannya, Bu. Luas lahannya. Terus yang ketiga, Yang lebih ininya dua itu, Bu, dari luas lahan dan dari Loh. ininya. Kalau sama-sama kalau loh. dikaitkan dengan alsintannya dengan sumber daya manusianya juga, Bu. Tuh. Faktor pengolahan tanah. Yang mana dua ini yang tidak tercover dalam pembelajaran? Yang tadi disampaikan oleh Pak Firman Rismara. Luas lahan, Bu, tidak menampilkan luas lahan yang Ya, luas lahan. Tidak menampilkan luas. Sementara yang penjenengan tampilkan adalah apa, Mbak? Neng video ini. Tentang pembajakan pada tanah yang keras gitu, Bu. Maksudnya mau pembajakan tanah yang pada keras. Oke. Pakai apa, Mbak, itu? Pakai traktor, Bu. Oh, pakai traktor ya. Sekarang kalau begitu dua ini bisa dipisahkan nggak? Antara tanah jenis tanahnya dan luas lahan itu untuk faktor yang mempengaruhi dua hal ini bisa dipisahkan nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Bisa, tapi jadinya videonya berbeda. Tapi sebeda kalau di video itu bisa dijadikan satu, Bu. Hanya miss-nya kurangnya dari video tersebut adalah ketika menggunakan traktor pada luas lahan yang tidak terlalu luas, seperti itu, Bu. Tidak terlalu lebar. Oke. Kalau seandainya itu tidak menjadi penjelasan dan itu menjadi anak-anak yang kalian lihat itu apa Mbak yang dilihat tadi? Yang dilihat sekarang yang dilihat ini, Bu, penggunaan traktor pada penggunaan traktor. Nah, terus traktor itu digunakan pada tempat yang gimana, Nak? Pada tempat yang tidak terlalu luas, Bu. Mungkin yang tidak terlalu luas. Ya, tidak. Iya, benar. Iya, Bu, kalau yang di traktor itu mungkin tidak ada, kalau 1 hektar tidak ada, Bu. Kalau yang pakai berarti tidak harus pakai yang kecil itu ya. Traktor itu kan jenisnya banyak sekali ya. Iya, Bu. Nah, terus apa kategorinya? Ya, jadi kalau menggunakan sebetulnya traktor itu untuk apa toh, Mbak? Traktor itu dipakai untuk apa toh? Pembajakan, Bu. Pembajakan. Nah, sekarang pembajakan itu sebetulnya pembajakan itu pengolahan tanahnya. Faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah itu adalah pada jenis pengolah tanahnya, macam-macam. Kan bisa pakai bukan traktor, tapi seperti pencungkit itu loh, yang jalan tapi seperti ada itu apa namanya? Apa namanya, Bapak-bapak yang dari SMK ini? Seperti traktor tapi dinaiki satu orang tapi jalan ada pencungkitnya, itu apa namanya? Bajak singkal itu. Bajak singkal. Terus kemudian traktor. Apalagi? Itu untuk mengolah tanah enggak? Iya, Bu. Nah, kalau begitu, iya, Mbak, faktor pengolahan tanah itu tadi masuk enggak semuanya? Masuk, Bu. Oh, masuk. Oke. Oke, terima kasih sekali. Terus yang lainnya adalah yang saya dengar itu adalah penguatannya bagus, tapi hati-hati menggunakan video. Sebetulnya anak-anak disuruh ngapain sih dari video itu? Melakukan pengamatan, Bu, untuk melihat bagaimana faktor yang mempengaruhi pengolahan tanah itu dengan teknik pengolahan tanahnya, Bu. Apa jawabannya, Mbak? Tadi ketika tanah itu keras, maka teknik pengolahan tanah yang dilakukan adalah melakukan pembajakan terlebih dahulu pada video yang pertama, seperti itu. Dan kalau tanahnya kalau tanahnya tidak keras? Kalau yang di video kedua itu kan tanahnya tidak terlalu keras, Bu. Iya, terus? Nah, jadi
tidak harus dilakukan pembajakan terlebih dahulu, jadi bisa langsung dibuat bedengan secara langsung. Oke. Nah, kalau begitu kesimpulannya? Kesimpulannya sifat fisis tanah mempengaruhi sifat fisis tanah Iya. mempengaruhi struktur sifat fisik atau struktur, Mbak? Struktur dan tekstur tanah. Struktur dan belajar nggak ya? Ya. Struktur dan tekstur tanah mempengaruhi teknik pengolahan tanah. Teknik pengolahan tanah. Nah, sekarang kalau di sini teknik pengolahan tanah yang ditampilkan apa, Mbak? Di video pertama melakukan pembajakan terlebih dahulu, Bu. Yang kedua? Yang kedua langsung dibuat bedengan. Jadi tidak melakukan. Tidak ada yang lainnya. Pengolahan tanah itu tidak ada yang lainnya. Ada pengolahan tanah tadi, Bu, dari mulai membajak. Pengolahan tanah itu kan ada dua, yaitu pengolahan tanah pertama yaitu membajak, dan yang kedua adalah rotari, yaitu meratakan atau sama dengan nanti setelah itu dibuat bedengan seperti itu, Bu. Kalau untuk pengolahan tanah. Kecuali kalau penyiapan lahan, ya, kalau penyiapan lahan mulai dari land clearing sampai pemupukan dasar. Oke. Nah, yang semestinya itu memang itu benar. Itu yang pertama, itu benar, Mbak. Tapi mungkin menatanya kurang pas ya. Jadi hati-hati. Penggunaan traktor, penggunaan bajak singkal, penggunaan apapun itu tergantung kepada luasan tanah dan jenis struktur tanahnya. Itu harus komplit ya, Mbak ya, informasi itu. Ya, Bu. Pertama itu. Terus yang kedua, saya nggak tahu kenapa penjenengan ngendikannya kok terburu-buru ya. Tidak, Bu, terburu-buru dengan cepat itu beda loh. Terburu-buru tapi apa? Kayak kerungsung, kesusu-susu gitu loh. Enggak sih, Bu. Mungkin memang dari ininya seperti itu, Bu, cepat. Gini. Untuk jadi seorang guru itu diperlukan bukan hanya sekedar bisa ngomong, tapi harus berintonasi yang baik. Nah, intonasi itu akan menentukan bagaimana anak itu memahami apa yang ibu mau. Gitu loh. Jadi bukan karena kebiasaan, bukan karena keinginan, bukan karena apa-apa, tapi ibu harus menyesuaikan dengan profesi yang ibu dalami, karena ngomong itu harus temoto. Kalau kemarin saya menegur pada Pak Asep Saifuddin mengenai tata bahasa dan strukturnya yang tidak pas, sekarang saya menegur ibu dari sisi bahasa adalah terlalu kemerungsung. Jadi cepat itu boleh, Bu Esih tadi juga cepat, Budin juga cepat. Tetapi intonasinya ada, intonasinya tepat itu loh, intonasinya tepat. Bukan ya, dan kayak seperti itu. Mohon itu diperhatikan juga, ya. Oke, terima kasih sekali Ibu Prestika. Terima kasih. Ada yang masukannya.